Kalau hari ini entok di kandangmu mati, yang hilang cuma dagingnya, atau sebenarnya yang hilang adalah masa depan bisnismu? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi justru disinilah letak masalah terbesar para peternak entok di Indonesia. Banyak orang merasa sudah beternak, sudah bangun kandang, sudah beli pakan, sudah capek tiap hari. Tapi anehnya, tahun demi tahun berlalu, hidup tetap segitu-gitu aja. Entok habis, uang habis, tenaga habis, lalu mulai lagi dari nol. Hari ini di episode 13 saya tidak akan bicara soal pakan, tidak bicara soal kandang, atau tidak bicara soal penyakit, karena semua itu percuma kalau cara berpikir kita sejak awal sudah salah. Kesalahan terbesar saya dulu bukan di teknis. Kesalahan terbesar saya adalah saya tidak pernah menganggap entok sebagai aset. Dulu pola pikir saya sangat sederhana. Entok dipelihara, lalu entok dibesarkan, setelah itu entok dijual, uang dipakai, selesai. Setiap panen saya merasa senang, merasa berhasil, merasa bisnis sudah jalan. Padahal tanpa sadar, setiap kali panen saya sedang menghapus seluruh bisnis saya sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang berkembang, tidak ada yang bertambah. Setiap siklus saya selalu kembali ke titik nol. Saya capek tiap hari, tapi posisi saya tidak pernah naik. Ini bukan cuma kesalahan saya, ini penyakit mayoritas peternak kecil. Mereka sibuk bekerja, tapi tidak pernah membangun, karena di kepala mereka entok itu barang dagangan cepat habis, bukan aset jangka panjang. Sekarang kita luruskan dulu satu hal yang penting. Aset bukan sekedar barang mahal. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan nilai berulang. Aset itu tidak harus dijual untuk menghasilkan uang. Aset justru bekerja untuk kita. Dalam ternak entok, aset bukan cuma indukan atau kandang. Aset itu bisa berupa cara kita memberi pakan, cara kita mencatat, cara kita memilih bibit, cara kita membangun pasar. Kalau hari ini entok mau mati, itu sistemnya tetap hidup. Besok kamu bisa bangun lagi, besok kamu bisa bangkit lagi. Tapi kalau entokmu hidup banyak, sementara sistemmu berantakan, cepat atau lambat kamu pasti akan jatuh. Disinilah banyak orang tertipu. Mereka fokus ke jumlah ternak, bukan ke kualitas sistem. Sekarang saya jabarkan cara sederhana. Yang pertama, aset biologis. Indukan yang produktif, bibit hasil seleksi, bukan asal beli. Rasio jantan dan betina yang benar. Ini bukan sekedar entok hidup, ini mesin produksi yang terus bekerja. Yang kedua, aset sistem. Pola pakan yang konsisten,
Cakup aluminium yang jelas, manajemen kandang yang rapi, biosecurity sederhana tapi disiplin. Tanpa sistem, induan bagus pun akan rontok satu persatu. Yang ketiga, aset limbah. Kotoran entok bukan sampah, sisa pakan bukan kerugian, air bekas bukan limbah mati. Semua itu bisa diolah jadi produk kompos, maggot, pupuk cair, atau bahkan untuk pakan cacing. Yang dibuang peternak lain bisa jadi uang untuk kita. Yang keempat, aset pasar. Pembeli tetap, pengepul langganan, pelanggan telur, pelanggan pupuk. Pasar jauh lebih penting daripada kandang, karena tanpa pasar semua hasil ternak hanya jadi beban. Dulu saya berpikir yang penting panen cepat, yang penting uang masuk. Sekarang saya sadar itu cara berpikir orang yang tidak pernah naik level. Hari ini saya berpikir berbeda. Yang penting bukan cepat, tapi berulang. Lebih baik untung kecil tapi stabil daripada untung besar cuman sekali, lalu habis, lalu stres, lalu ulang dari nol lagi. Entok bukan ayam broiler, entok bukan bisnis harian. Ini bisnis menengah sampai panjang. Kalau mental masih mental harian, jangan berharap aset terbentuk. Sekarang kita pakai logika sederhana. Peternak punya 50 entok, semua dijual, uang dipakai habis. Tahun depan mulai dari nol. Kalau peternak B punya 50 entok, 20 dijual, 30 dijadikan indukan, limbah diolah, pasar dibangun. Tahun pertama sama-sama capek. Tahun kedua peternak A beli bibit lagi, peternak B panen tanpa beli bibit. Siapa yang punya aset? Jawabannya tidak perlu didebatkan. Jawaban sederhana tapi menyakitkan. Tidak sabar, maunya cepat kaya, malas mencatat, dan anti belajar. Padahal aset tidak pernah instan. Aset itu dibangun pelan-pelan, dipupuk, dirawat, diperbaiki. Kalau mentalnya maunya hasilnya cepat, maka yang dibangun bukan bisnis, tapi jebakan capek. Saat entok sudah menjadi aset, semuanya berubah. Kematian jadi risiko terukur. Pakan jadi investasi, bukan biaya. Limbah jadi produk. Waktu jadi leverage. Di titik ini entok berhenti jadi beban dan mulai bekerja untuk kita. Episode ini bukan soal teknik, ini soal cara berpikir. Kalau dari awal entok hanya dianggap unggas, hasilnya recehan.
Tapi kalau Entok diperlakukan sebagai aset, hasilnya terus bertumbuh. Di episode 14 saya akan bongkar langkah praktis agar Entok benar-benar menjadi mesin uang, bukan sekedar sibuk tapi tetap buka. Kalau kamu ingin naik level, pastikan satu hal dulu, cara berpikirmu sudah benar.